Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM L1A1200038 dari kelas B R002 Prodi Kehutanan. Baiklah, hari ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Pengolahan Hutan Lestari dengan tema SVLK, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, yang diampu oleh Bapak Bambang Irawan. Baiklah, kita mulai. Sistem verifikasi legalitas kayu itu dimaksudkan bahwa untuk memastikan produk kayu dan bahan bakunya itu diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usulnya dan pengolahannya itu memenuhi aspek legalitas. Di dalam sistem verifikasi legalitas kayu ini ada kegiatan-kegiatannya. Yang pertama adalah permohonan verifikasi. Itu langkah-langkahnya. Pertama adalah pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan itu mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK memuat sekurang-kurangnya luar lingkup verifikasi, profil audit, dan juga informasi lain. Yang kedua, itu khusus pemegang IPK, pengajuan permohonannya verifikasi itu kepada LVLK dilakukan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi IPK. Berikutnya, dalam hal sedang dalam proses pengurusan IPK, permohonan verifikasi LK dilakukan pada saat pengurusan izin. Dalam hal IPK sedang beroperasi, permohonan verifikasi LK dilakukan selama periode izin. Yang ketiga atau kecil langkahnya adalah sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya. Tujuannya adalah untuk menjamin yang pertama, persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas dipahami dan juga didokumentasikan. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK dan juga audit. Yang ketiga, LVLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta dan menjangkau lokasi operasi audit. D. Dalam hal pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan VLK secara multilokasi atau multisite, maka LVLK akan menindaklanjuti dengan minta hasil internal audit secara keseluruhan. Dan selanjutnya LVLK akan menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan audit. Setelah melakukan permohonan verifikasi, maka kegiatan kedua adalah perencanaan verifikasi. Yang A-nya adalah persiapan. Di dalam persiapan ini, yang pertama itu adalah LVLK akan mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi. Yang pertama adalah penunjukan personil tim audit yang terdiri dari lead auditor dan juga auditor. Yang kedua adalah konsultasi publik. Dalam pelaksanaan ini, verifikasi LK pada audit khusus untuk hutan negara yang dikelola oleh masyarakat tidak diperlukan untuk konsultasi publik. Yang ketiga atau C, jadwal dan tata waktunya. Waktu pelaksanaan ini maksud saya kegiatan verifikasi. Yang D, dokumen rencana kerja auditor. Setelah melakukan rencana kegiatan verifikasi, maka langkah keduanya adalah LVLK akan mengumumkan secara tertulis rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan. Terus yang ketiga, itu LVLK akan menyampaikan permohonan pengumuman pelaksanaan verifikasi LK kepada Kementerian selambat-lambatnya 10 hari. Yang keempat, itu adalah Kementerian akan mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di website Kementerian selambat-lambatnya adalah 7 hari sebelum pelaksanaan verifikasi. Yang kelima, itu adalah berdasarkan permohonan verifikasi, audit atau pengumuman rencana verifikasi oleh LVLK, Kementerian dapat memberikan informasi terkait audit tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Yang ke B itu adalah perencanaan. Setelah melakukan persiapan, maka ada perencanaan. Yang pertama adalah LVLK akan menginformasikan kepada audit mengenai dokumen yang dibutuhkan dalam proses verifikasi LK dan meminta kepada audit untuk menunjuk manajemen representatif. Yang kedua, LVLK akan menginformasikan dan juga melaporkan rencana audit kepada Dinas Provinsi yang membina kehutanan dan juga BPHP setempat atau SKPD terkait. Yang ketiga, dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLK sebagaimana dimasukkan dalam butir nomor 2, pihak LVLK wajib menyampaikan perubahan rencana. Yang ketiga adalah pelaksanaan verifikasi. Setelah sebelumnya melakukan perencanaan verifikasi, maka ada pelaksanaan verifikasi, yaitu verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah pertemuan pembukaan. Pertemuan pembukaan adalah artinya apa? Pertemuan antara tim audit dengan audit yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan juga prosedur verifikasi serta meminta surat kuasa.
Yang kedua adalah dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan juga transparansi data-data yang dibutuhkan oleh tim audit dapat dipenuhi oleh auditee. Yang ketiga, hasil dari pertemuan itu dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dilampiri dengan daftar hadir pertemuan pembukaan. Yang keempat, itu adalah LVLK akan menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI ISO. Yang ke B, itu setelah melakukan pertemuan pembukaan maka ada verifikasi dokumen dan juga observasi lapangan. Yang pertama adalah verifikasi dokumen, artinya apa? Kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menghimpun, mempelajari data dan juga dokumen auditi dan juga menganalisis menggunakan kriteria dan juga indikator yang ditetapkan dalam ketentuan. Yang kedua adalah observasi lapangan, itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan juga penelusuran dan juga menganalisis menggunakan kriteria dan juga indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah verifikasi dan juga observasi lapangan, itu dilakukan lambat-lambatnya selama 21 hari dan juga diakhiri dengan pertemuan penutupan. Setelah melakukan verifikasi dokumen dan juga observasi lapangan, maka tahap ketiga adalah pertemuan penutupan. Ini yang pertama adalah pertemuan penutupan, itu merupakan pertemuan antara tim audit dengan auditee untuk memaparkan hasil verifikasi dan juga melakukan konfirmasi hasil dan juga temuan di lapangan. Yang kedua, itu adalah hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk notulensi pertemuan penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dilampiri dengan daftar hadir pertemuan penutupan. Setelah tahap ketiga melakukan pelaksanaan verifikasi, maka tahap keempat adalah tata cara verifikasi. Yang pertama atau yang A, itu verifikasi dilakukan terhadap dokumen auditi dalam kurun waktu 12 bulan terakhir menggunakan kombinasi sensus dan juga sampling dengan memperhatikan volume dokumen. Yang pertama adalah verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada pemegang IPK dalam waktu 12 bulan terakhir sejak atau IPK diberikan. Yang kedua, itu adalah verifikasi terhadap pemegang IPK dilakukan sebelum dilakukan pengangkutan atau pemindahan kayu keluar dari lokasi IPK. Yang ketiga, itu adalah verifikasi terhadap dokumen penebangan dilakukan secara sensus. Yang B, dalam hal pada saat dilakukannya verifikasi terdapat kriteria yang tidak perlu dilakukan verifikasi, maka tim audit akan memberikan catatan dan penjelasan. Yang C, pemegang IUPHHK HTR, IUPHAK HKM, IUPHAK Hutan Desa dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok atau multilokasi. Yang D, dalam hal VLK dilakukan secara berkelompok atau multilokasi, maka kelompok tersebut harus: 1. Memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan. Yang kedua, memiliki kepengurusan kelompok. Yang ketiga, memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK. Yang keempat adalah anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok, maka yang pertama, kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu. Yang kedua, verifikasi awal dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok. Yang ketiga, apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok. Yang keempat, penambahan anggota kelompok itu maksimal 30% dari jumlah anggota awal. Yang kelima, anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan. Yang F, dalam hal verifikasi LK dilakukan secara multilokasi, maka yang pertama adalah kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100%. Yang kedua, sertifikasi multilokasi. 3, itu adalah verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu. Yang keempat, penambahan anggota kelompok itu maksimal 30% dari jumlah anggota awal. Yang kelima, itu adalah anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat. Yang keenam, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada anggota sertifikasi, maka sertifikat multilokasinya jadi tidak berlaku. G, bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH itu divisi regional terverifikasi. Yang H, penilikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum terverifikasi sebelumnya. Kita masuk kepada tahap pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan tim audit. Yang kedua, dinyatakan lulus apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK itu dinyatakan memenuhi. Yang ketiga, LVLK akan menerbitkan SLK atau sertifikat legalitas kayu bagi yang dinyatakan lulus dan juga membuat kontrak lisensi penggunaan tanda
LV legal dengan. Terus yang keempat adalah dalam hal yang dinyatakan tidak lulus, LVLK akan menyampaikan laporan hasil keputusan kepada untuk yang memberikan kesepakatan mengajukan banding atas hasil keputusan yang dimaksud. Kelima, itu adalah audit diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 hari sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi. Yang keenam, dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan itu verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 49 hari terhitung sejak dimulai pelaksanaan verifikasi dan juga asumsi lapangan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari sejak diterimanya banding dan hasil keputusan diumumkan selambat-lambatnya 69 hari sejak dimulai pelaksanaan verifikasi dan juga asumsi lapangan. Yang kedelapan adalah pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi itu akan diumumkan melalui website LVLK dan juga website kementerian. Berikutnya kita masuk kepada penerbitan sertifikat. Itu adalah yang pertama adalah sertifikat LK atau legalitas kayu diberikan kepada yang menyatakan lulus dengan masa berlaku seperti pemegang EU PHKA, EU PHKHT itu selama 3 tahun dan juga IPK itu berlaku selama 1 tahun. Yang kedua adalah sertifikat legalitas kayu sekurang-kurangnya berisi nama audit, lokasi, nomor izin dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah sertifikat LK bagi pemegang EU PHKHTR dan lain-lainnya itu akan mengajukan verifikasi LK secara kolektif. Sekurang-kurangnya itu berisi informasi jenis sertifikasi atau multisite, nama kelompok, nama anggota, dan juga lain-lainnya. Lalu yang keempat, LVLK akan menyampaikan rekapitulasi penerbitan sertifikat LK kepada Direktur Jenderal setiap 3 bulan, lalu mempublikasikannya melalui website kementerian. Berikutnya, kita masuk kepada resertifikasi. Resertifikasi itu diberlakukan hanya untuk EU PHK-HKN, EU PHK-HD, EU PHK-HTR, EU PHK-HTHR, dan IPK. Yang kedua, selambat-lambatnya itu 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat LK, audit mengajukan permohonan resertifikasi kepada LVLK. Yang ketiga, terhadap kepemilikan SLK yang diperoleh secara berkelompok atau multi-site, verifikasi pada proses resertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal. Yang keempat, keputusan hasil resertifikasi itu ditetapkan sebelum masa berlaku SLK atau sertifikat legalitas kayu. Lalu kita masuk kepada penilikan. 1. Penilikan dilakukan setiap 1 tahun sekali selama masa berlaku SLK dan dilakukan selama-lambatnya 12 bulan sejak terbitnya SLK. Yang kedua, EU PHK-HKN, EU PHK-HD, EU PHK-HTR, EU PHK-HTHR, penilikan selama-lambatnya 12 bulan. Yang ketiga, penilikan bagi IPK dilakukan penilikan selama-lambatnya 6 bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Yang keempat, dalam hal menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK, saya yang menerbitkan SLK, maka dilakukan verifikasi dari awal. Yang kelima, itu adalah keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan, ataupun pencabutan sertifikat legalitas kayu. Kita masuk kepada audit khusus. Pelaksanaan audit khusus itu dilakukan untuk memverifikasi kembali ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK. Yang kedua, pemenuhan standar verifikasi LK. Lalu, sebelum melakukan audit khusus, LVLK akan mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit khusus. Berikutnya adalah pembekuan dan pencabutan sertifikat LK. SLK dibekukan bila yang pertama adalah pemegang sertifikat LK itu tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu. Yang kedua adalah terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba. Yang kedua adalah sertifikat LK itu dicabut apabila yang pertama adalah pemegang SLK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 bulan sejak penetapannya. Yang kedua, secara hukum itu terbukti melakukan pelanggaran antara lain seperti melakukan di luar blok yang ditentukan, pelanggaran HAM, dan juga membeli atau lain-lainnya. Yang ketiga adalah menerima atau menyimpan atau mengolah atau menjual kayu yang ilegal. Yang keempat adalah pemegang SLK kehilangan hak untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. Berikutnya adalah transfer sertifikasi. Sertifikat LK yang dapat ditransfer itu adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LVLK yang diakreditasikan oleh KAN atau KAN kepada LVLK lainnya yang tak akreditasikan dalam lingkup akreditasi yang sama. Lalu transfer sertifikat yang diperbolehkan dengan alasan yang pertama adalah permintaan pemegang SLK atau LVLK dicabut akreditasinya oleh KAN. Berikutnya adalah kita masuk pada pedoman, kriteria, dan juga persyaratan personil dan juga auditor. Persyaratan umum auditor LP, PHPL, dan juga LVLK. Yang pertama adalah auditor LP, PHPL, dan juga LVLK harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan.
Yang kedua, itulah auditor harus memiliki keterampilan melakukan audit. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan finansial atau kepemilikan atau jasa konsultasi dengan yang dinilai. Berikutnya adalah deklarasi kesesuaian pemasok atau DKP. Penerbitan DKP dilakukan oleh yang pertama adalah pemilik hutan hak. Yang kedua adalah menggunakan nota angkutan. Yang ketiga adalah pemegang izin yang tidak melakukan pengangkutan produk industri kehutanan. Yang keempat adalah pemegang izin TPT terhadap kayu yang berasal dari hutan hak yang telah memperoleh SLK. Yang kelima adalah pemilik industri rumah tangga atau pengrajin terhadap produksi kayu. Dan terakhir kita masuk kepada verifikasi legalitas bahan baku atau VLBB. VLBB merupakan penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan pemasok benar-benar berasal dari kawasan hutan atau area hutan penggunaan lain. VLBB itu dilakukan oleh LVLK pada saat verifikasi awal, penilikan, dan juga resertifikasi. VLBB hanya dapat diterapkan dalam hal pemegang seperti IUI PHAK, IUI, TDI, TPT, atau IRT, dan juga eksportir non-produsen. Terus yang keempat adalah LVLK dalam melakukan VLBB wajib memastikan bahwa bahan baku yang diperoleh dari industri pemasok atau TPT itu berasal dari sumber yang telah memiliki sertifikat PHPL atau sertifikat LK dan juga DKP. Demikian tugas dari mata kuliah penguatan lestari dengan judul Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Jika ada salah, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba.